Media sosial X milik Elon Musk dan juga ByteDance selaku pemilik TikTok akhirnya takluk dengan aturan dari Uni Eropa. Mereka dipaksa bekerja sama. Undang-Undang Pemasaran Digital atau Digital Market Act atau DMA mengatur bahwa semua perusahaan dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif bulanan dan kapitalisasi pasar lebih dari 75 miliar euro atau setara dengan 1.281,7 triliun rupiah ditetapkan sebagai penjaga gerbang penyedia layanan untuk pengguna bisnis. Dengan demikian, para perusahaan itu dituntut untuk membuat aplikasi perpesanan mereka saling beroperasi dengan saingannya. Mereka juga harus merelakan pengguna untuk memutuskan aplikasi mana yang akan diinstal di perangkat mereka mulai tanggal 7 Maret 2024. Dilansir dari NDTV, TikTok dan X tidak boleh lagi egois mengutamakan layanan mereka dibandingkan saingannya. Mereka juga tidak boleh mencegah pengguna menghapus software atau aplikasi pra-install di perangkat. China menuduh Uni Eropa menggunakan konsep keamanan nasional pada pengumuman Parlemen Eropa yang akan melarang aplikasi video TikTok dari para perangkat stafnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengatakan dalam pengarahan harian bahwa tindakan itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat internasional terhadap lingkungan bisnis di Uni Eropa. 欧盟声称是全球最开放的市场，近来却不断采取限制性的措施，以国家安全为名，无理打压别国企业。这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化、滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境。 Pengumuman dari Uni Eropa itu datang sehari setelah pemerintahan Biden memerintahkan agen federal Amerika Serikat untuk menghapus TikTok dari semua perangkat seluler. TikTok menghadapi pengawasan intensif dari Eropa dan Amerika Serikat atas keamanan dan privasi data di tengah kekhawatiran bahwa aplikasi yang sangat populer itu dapat digunakan untuk mempromosikan pandangan pro-Beijing atau menyapu informasi pengguna. Menanggapi peringatan Komite DPR Amerika Serikat, Mao mendesak komite untuk meninggalkan bias dan melihat hubungan China-Amerika Serikat secara objektif. Dalam suratnya kepada CEO TikTok Shouchu, Komisaris Uni Eropa Thierry Breton menduga TikTok menggunakan platformnya untuk menyebarluaskan konten ilegal dan disinformasi tentang konflik di Timur Tengah. Breton mengatakan aplikasi asal Tiongkok tersebut berkewajiban untuk melindungi pengguna mulai dari kalangan usia muda dari konten kekerasan yang menggambarkan penyanderaan dan konten grafis lainnya tanpa perlindungan yang sesuai. Uni Eropa juga mengatakan TikTok harus mendapatkan berita dari sumber yang dapat dipercaya dan harus bebas dari propaganda teroris. TikTok pun memiliki waktu hingga 24 jam untuk merespons surat Uni Eropa sebelum penyelidikan terbuka menemukan bukti bahwa TikTok tidak mematuhi instruksi moderasi konten. Dan jika tidak dipatuhi, maka Uni Eropa kemungkinan akan menjatuhkan hukuman bagi TikTok. ByteDance sebenarnya sudah dilabelkan sebagai penjaga gerbang pada Juli 2023. Tapi TikTok banding ke pengadilan tertinggi kedua di Eropa. Selain TikTok, tidak diketahui produk ByteDance apa lagi yang kena aturan DMA. Selain X dan TikTok, Booking.com juga terkena aturan ini karena pertambahan pengguna. Mereka bertiga akan bergabung dengan Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft yang tahun lalu sudah ditunjuk sebagai gatekeeper dan dipaksa untuk berkolaborasi dan tidak bisa egois lagi dalam memberikan layanannya.
demi persaingan usaha yang lebih adil.